Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke anak-anak, saat Bapak mengajar tidak perlu terlalu serius ya anak-anak. Santai saja. Bapak orangnya rileks kok. Santaian. Yang penting Bapak cuma minta tolong saat Bapak mengajar untuk jangan rame. Paham? Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar dan basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, di sini Bapak absen terlebih dahulu. Fauzan Adima. Oke, hadir. Siti Hanina. Oke, hadir. Tria Ayu Nurjana. Hadir. Oke, hadir. Safira Fidayanti. Oke, hadir. Hartatik. Oke, hadir. Latifah. Oke. Muhammad Nur Fauzi. Oke, alhamdulillah. Oke anak-anak, kita cukupkan dulu untuk absennya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Bapak ada sedikit ice breaking ya anak-anak, agar semangat kita ketika belajar itu semakin bertambah dan juga fokusnya semakin bertambah. Jadi saya minta tolong untuk anak-anak untuk berdiri sebentar untuk ice breaking. Ya, berdiri. Monggo yang cowok, mohon kerjasamanya. Oke, jadi instruksinya seperti ini ya anak-anak. Lakukan kebalikannya dari apa yang Bapak katakan. Saya ulangi, lakukan kebalikannya dari apa yang Bapak katakan. Contohnya, saat Bapak bilang atas, maka tangan kalian harus di bawah. Seperti ini. Saat Bapak bilang di bawah, maka tangan kalian harus di atas. Oke, paham semuanya? Jadi ketika nanti Bapak melihat ada yang salah atau ada yang ragu di depan mata Bapak, Bapak akan memberikan sebuah hadiah ya anak-anak, atau reward. Intinya ada sesuatu lah anak-anak. Sesuatu. Hadiah. Oke, kita mulai untuk ice breaking-nya. Tetap fokus. Dan mari kita mulai. Atas. Ayo. Sini Mbak Lisa. Sini. Maju dulu, enggak apa-apa. Mbak Lisa maju dulu. Sini. Enggak apa-apa. Sini. Oke, percobaan ya. Anggap aja ini contohnya dulu. Oke. Sekarang kita mulai lagi. Oke, kita mulai. Bawah. Oke. Lanjut. Sekarang akan Bapak cepatin ya, Nak. Iya, anak-anak. Atas. Bawah. Nah, Mbak Latifah lagi. Monggo Mbak Latifah. Ayo. Jadi kebalikannya ya, Nana. Saat Bapak bilang bawah, tangan kalian harus di atas. Nah, barusan saya lihat Mbak Latifah itu ragu. Silakan maju Mbak Latifah ini. Monggo. Mohon kerjasamanya Mbak Latifah. Ayo sini. Sini Mbak Latifah. Sini sebelah saya, sebelah sini. Ada panas sini Mbak Latifah. Sini. Oke, untuk Mbak Latifah, coba Mbak Latifah sekarang ceritakan kebaikan apa yang sudah Mbak Latifah lakukan hari ini. Coba ceritakan ke teman-teman semuanya.
Apa saja, bebas. Gak tahu, masih belum bertemu banyak Misalnya, Pak, hari ini saya membantu orang tua memasak, atau Pak, hari ini saya menyapu rumah. Coba diceritakan apa saja, meskipun perbuatannya kecil. Oh, barusan saya membantu teman saya membawakan laptop. Oke, ayo apa lagi? Silahkan ceritakan lagi. Nah, dulu belum selesai Mbak Adifa. Lanjutkan dulu, apa saja lagi? Itu katanya satu, Pak. Boleh menyebutkan berapa saja semampunya. Membantu orang tua menyapu, Oke, membantu. Yang pertama membantu membuat laptop teman. Yang kedua membantu orang tua nyapu. Oke, yang ketiga? Yang ketiga membantu memberesin tempat tidur. Oh, memberesin tempat tidur. Oh, oke, anak-anak. Jadi anak-anak, penjelasannya seperti ini ya anak-anak. Mengapa saya menyuruh untuk Delatifah untuk menjelaskan mengapa harus menceritakan kebaikan apa saja yang dilakukan hari ini? Itu karena itu sebagai refleksi diri ya anak-anak. Karena belum tentu kita sebagai manusia itu melakukan kebaikan yang sama seperti yang dilakukan oleh Mbak Latifah. Makanya kita bisa mencontoh kebaikan yang dilakukan Mbak Latifah. Misalnya contohnya seperti barusan, membantu teman membawakan laptop, menyapu di rumah, apalagi membantu di rumah, membersihkan rumah bersama orang tua, ya membersihkan kamar, nah dan sebagainya. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya karena Mbak Latifah salah barusan ketika speaking, Pak Guru bakal memberikan hadiah, yaitu sebuah reward, yaitu silakan Mbak Latifah sebutkan satu surat pendek yang ada di Al-Quran yang Mbak Latifah hafal. Coba surat apa aja? Bebas. Al-Ikhlas. Hafal? Oke, coba anak-anak semuanya untuk diam agar bisa mendengarkan Mbak Latifah untuk membacakan suratnya. Silahkan baca Mbak Latifah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Latifah. Terima kasih, silakan duduk Mbak Latifah. Oke anak-anak. Jadi jika kalian bertanya kenapa saya membuatkan hadiah Mbak Latifah untuk membaca surat, kalian bakalan mengerti ketika nanti kita membahas inti materinya. Kenapa membaca surat pendek itu termasuk hadiah? Karena akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke inti materinya. Oh ya, silahkan duduk dulu untuk teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu judulnya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Coba dibaca bersama-sama anak-anak apa materi kita pada pagi hari ini. Oke, pintar. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidupku, pedoman hidup kita semua ya anak-anak. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, oke, anak-anak. Apakah ada di sini yang bisa memberikan pendapat antara dua gambar di depan ini? Pendapat dan perbandingan. Silahkan. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pendapat dan perbandingan pada kedua gambar di depan. Monggo angkat tangan yang bisa. Gak usah takut ya anak-anak. Ada yang bisa? Gak bisa. Oke. Jadi perbandingannya seperti ini ya anak-anak. Yang sebelah kiri adalah gambar ngaji membaca Al-Quran, dan sebelah kanan adalah gambar surat cinta ya Nana. Oke, Bapak bacakan dulu. Untuk suamiku di tempat kerja, suamiku dengan tidak mengurangi rasa hormatku padamu, aku ingin mengatakan padamu bahwa kebutuhan hidup sekarang semakin mahal. Listrik naik, gas naik, beras naik, dan bumbu-bumbu dapur juga naik. Suamiku, nomor rekeningku masih yang biasa. Pasti dirimu sudah paham sayang. Semangat kerjanya mencari rezeki halalnya dari istrimu. Jadi perbandingannya seperti ini ya anak-anak. Sebelah kiri adalah membaca Al-Quran, sebelah kanan adalah surat cinta. Jadi perbandingannya seperti ini. Saat kita membaca surat cinta, perasaan kita bagaimana anak-anak?
senang ya anak-anak, senang, bahagia. Saat kita membaca surat cinta 1 sampai 2 kali, rasanya senang ya anak-anak. Membaca 3 sampai 4 kali, hati kita juga tetap senang. Saat membaca 4 sampai 5 kali, apakah hati kita tetap senang? Belum tentu ya anak-anak. Karena apa? Karena bisa aja kita sudah terlalu sering membacanya dan kita merasa biasa saja. Itu kalau surat cinta. Nah, sedangkan kalau surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an untuk kita semua, kita tidak pernah yang namanya bosan membacanya ya anak-anak. Mengapa? Karena sejak dari kecil kita membaca, dari kecil, dari dewasa sampai jadi orang tua, kita tidak pernah membacanya. Tidak pernah bosan membacanya. Meskipun kita membacanya 1 kali, 10 kali, 100 kali, kita tidak pernah bosan membacanya ya anak-anak. Jadi itu adalah Al-Quran. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, oke anak-anak. Jadi ini adalah pengertian Al-Quran. Jadi apa sih pengertian Al-Quran yang ketika kita membacanya, kita tidak pernah merasa bosan gitu loh. Jadi pengertian Al-Quran menurut bahasa Arab adalah pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab Qura'ah yaqra'uh Qur'anah, yang artinya membaca atau bacaan. Tapi tidak sekedar bacaan ya anak-anak, tapi Al-Quran merupakan bacaan yang sempurna. Mengapa? Karena yang pertama, Al-Quran dibaca oleh ratusan juta manusia, meskipun yang membacanya itu tidak tahu artinya. Seperti itu. Jadi, yang pertama, itu maksudnya, Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab. Nah, yang membacanya itu kan belum tentu paham artinya. Tapi Al-Quran dibaca oleh ratusan juta manusia setiap hari, dari pagi, siang, sore, sampai malam, dibaca terus tanpa berhenti. Dari anak kecil, orang dewasa, maupun sampai nenek-nenek ataupun sudah lansia. Karena apa? Karena jika kita membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 1 pahala kebaikan ya anak-anak. Dan 1 pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Contohnya, oke, di sini. Nah, anggap saja ini Bismillahirrahmanirrahim ya anak-anak. Bapak cuma tulis Bismillah saja. Oke. Jadi contohnya seperti ini ya anak. 1 huruf itu maksudnya seperti ini. Ba 1 huruf. Sin 1 huruf. Mim 1 huruf. Coba dihitung berapa? 1, 2, 3. Dikalikan 10, maka jadi Nah, jadi anak-anak, baru kita baca Bismillah saja, kita sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Baru Bismillah saja, apalagi kalau kita membacanya sampai selesai ataupun ayat-ayat yang panjang ya anak-anak. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua adalah diatur tata cara bacanya, panjang pendeknya, serta etika membacanya. Maksudnya itu seperti ini ya anak-anak. Saat kita membaca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk memperhatikan tata cara bacanya, yaitu seperti memperhatikan hukum nun sukunnya, tajwidnya, idhar halqinya, iklabnya, apalagi ifa syafawinya, nah, dan lain-lain sebagainya ya anak-anak. Dan juga diperhatikan juga panjang serta pendeknya, entah itu bacanya 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Jadi diatur tata cara bacanya serta panjang pendeknya seperti itu. Nah, yang paling penting yang ini ya anak-anak, yaitu etika ketika kita membacanya. Itu maksudnya seperti apa? Saat kita membaca surat dari seorang, kita membacanya biasanya di mana? Di kamar, biar tidak ketahuan sama teman-teman. Di kamar mandi. Saat kita membaca surat cinta, di mana? Bisa dibaca di mana saja ya anak-anak. Kalau surat cinta. Sedangkan kalau Al-Quran itu kan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebelum membacanya kita juga harus dalam keadaan yang suci. Oke. Dan juga anak-anak, salah satu tempat yang suci ketika membaca Al-Quran adalah di tempat masjid, langgar, musola. Nah, seperti itu anak-anak. Dan juga ada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika kita membaca 1 huruf Al-Quran seperti yang Bapak jelaskan barusan,
maka kita akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Ada yang hafal hadisnya? Monggo, kalau yang hafal angkat tangan. Gak ada yang hafal? Monggo teman-teman, kalau ada yang hafal. Monggo. Gak ada? Ya. Jadi hadisnya itu seperti ini anak-anak. Ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Wal hasanatun bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut yang ketiga. Dipelajari susunan katanya dan isi kandungannya. Maksudnya seperti apa? Jadi saat kita membaca Al-Quran, kita itu dianjurkan untuk memahami apa sih yang susunan katanya itu. Karena setiap kata yang ada di Al-Quran itu ada maknanya, ada isi kandungnya. Contoh, surat Ad-Duha, Wad-Duha, demi waktu duha. Nah, seperti itu anak-anak ya. Setiap kata yang ada di Al-Quran itu ada isi kandungannya. Dan kita dianjurkan untuk mempelajarinya. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah pengertian Al-Quran menurut bahasa ya anak-anak. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang adalah pengertian Al-Quran menurut istilah. Jadi anak-anak, Al-Quran menurut istilah adalah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Maksudnya seperti apa? Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad tidak secara langsung ya anak-anak, tetapi berangsur-angsur, satu-satu. Misalnya satu ayat dulu turun, habis itu 2-3 ayat lagi turun. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung full satu Al-Quran. Jadi satu-satu seperti itu. Dan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Ada yang hafal? Monggo yang hafal. Angkat tangan yang hafal. Monggo. Monggo kalau ada yang hafal, gak apa-apa, semampunya aja. Apa Bapak mau tunjuk? Ada yang mau Bapak suruh maju apa mau duduk di tempatnya sendiri saja? Oke, Bapak tunjuk ya. Coba Mbak Siti Hamina untuk membacakan surat Al-Alaq, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ayat Al-Alaq ayat 1-5. Silahkan Mbak Hamina dibacakan yang kencang agar teman-teman kita sekelas mendengarnya. Monggo. Iqra. Gimana? Hafal Mbak Hamina? Kalau nggak hafal tidak apa-apa. Hafal? Nggak hafal. Oke, kalau nggak hafal coba di satu orang angkat tangan. Oke, monggo Mas Fauzan untuk membacakan surat Al-Alaq. Sudah cukup. Jadi itu adalah surat An-Alaq ayat 1-5. Oke, tepuk tangan untuk Mas Fauzan. Semoga menjadi hafiz Quran ya Nana. Amin. Oke, jadi itu adalah pengertian Al-Quran menurut istilah. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Oke, anak-anak, sekarang adalah keistimewaan Al-Quran. Oke, keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah sebagai sumber penyempurna dari ajaran kitab-kitab sebelumnya. Jadi anak-anak, keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah penyempurna dari ajaran kitab-kitab sebelumnya. Oke, coba sebutkan apa saja kitab-kitab sebelumnya. Apa? Taurat. Satu-satu. Taurat. Bisa dibaca?
Oke, maaf ya kalau tulisan Bapak kayak tulisan Hansa kertas. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, habis Taurat apa? Kok ragu-ragu? Oke, Zabur. Oke, setelah Zabur kitab? Oke. Nah, Injil yang terakhir? Oke. Oke. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi? Yang bener, kok ragu-ragu gitu. Beneran? Yakin? Nabi Musa. Oke, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi? Nabi siapa? Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, jelas ya anak-anak? Tulisannya bisa dibaca? Oke. Jadi penjelasannya seperti ini ya anak-anak. Jadi Al-Quran merupakan penyempurna dari ajaran kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya itu seperti ini. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk kaum dari nabi-nabi ini saja ya anak-anak. Dari Nabi Musa, Daud, dan Isa. Hanya untuk dari kaum-kaum ini saja. Nah, sedangkan Al-Quran ini berbeda ya anak. Al-Quran itu sudah jelas. Hudal linnas, yaitu petunjuk bagi seluruh manusia. Seluruh umat manusia adalah Al-Quran. Nah, dan dakwah Nabi Muhammad SAW mendakwakan Al-Quran itu tergolong singkat, yaitu berapa tahun? Ada yang tahu? Ayo, monggo yang tahu angkat tangan. 10 tahun, 15 tahun. Ayo, mungkin ada yang tahu? Nah, berapa? Ada yang lain? Gak ada yang tahu ya Nana. Jadi Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Al-Quran itu selama 22. Jadi Al-Quran didakwakan oleh Nabi Muhammad itu selama 23 tahun anak-anak. Dalam waktu sesingkat ini, dalam waktu 23 tahun ini ya anak-anak, Nabi Muhammad itu hampir mengislamkan semua umat manusia yang ada di bumi. Hanya dalam waktu 23 tahun saja. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang sangat singkat. Dan hampir mengislamkan seluruh umat manusia. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Yaitu keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi anak-anak, keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah seperti ini. Al-Quran dan sains itu tidak akan bertentangan. Karena sebelum sains menemukan sesuatu, Al-Quran itu sudah menjelaskannya terlebih dahulu lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sains mungkin saja itu cuma ada dari 200 atau 300 tahun yang sebelumnya ini. Sains itu mungkin hanya sekitar tahun itu aja, 200 sampai 300 tahun yang lalu. Sedangkan Al-Quran sudah ada ribuan tahun lalu sebelum adanya sains. Jadi Al-Quran dan sains itu tidak akan yang namanya saling bertentangan. Contohnya keistimewaan Al-Quran yang kedua Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Contohnya proses terciptanya bumi. Salah satu contohnya adalah proses terciptanya tata surya dari awal sampai akhir. Contohnya lagi, proses terbentuknya janin atau terciptanya janin dari awal sampai akhir itu sebelum sains menemukan, Al-Quran sudah menjelaskannya terlebih dahulu, jauh ribuan tahun yang lalu. Jadi seperti itu.
Jadi itulah yang disebut Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut yang ketiga. Keistimewaan Al-Quran yang ketiga adalah kalam Allah yang bersifat kekal. Nah, maksudnya itu anak-anak ya. Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang abadi. Akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Dari zaman Nabi sampai sekarang, Al-Quran itu akan selalu relevan, tidak akan bertentangan. Bahkan mungkin ketika nanti ada AI atau robot di masa depan, itu Al-Quran akan tetap selalu relevan, tidak akan bertentangan. Itulah mengapa Al-Quran kalam Allah yang bersifat kekal. Nah, oke. Sekarang keistimewaan Al-Quran yang terakhir yaitu bahasa yang mudah dipahami. Jadi anak-anak, keistimewaan Al-Quran yang menurut saya paling menarik yaitu adalah bahasanya yang mudah dipahami. Jadi ketika anak-anak belum bisa membaca Al-Quran, kalian gak usah sedih ya anak-anak. Kenapa? Bahasanya itu mudah dipahami. Ketika mempelajarinya, kita bisa dengan mudah membacanya. Seperti itu. Yang penting ada niat dari diri kita sendiri untuk ingin bisa membaca Al-Quran ataupun belajar. Jadi seperti itu ya anak-anak. Penjelasan dari keistimewaan Al-Quran. Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu fungsi Al-Quran. Oke anak-anak, jadi fungsi Al-Quran yang pertama yaitu adalah sebagai ajaran hukum Islam yang utama. Oke anak-anak, jadi fungsi Al-Quran yang pertama itu adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Jadi ketika kalian ingin mencari suatu hukum di agama Islam, maka pedoman atau patokannya adalah Al-Quran. Contohnya, misalnya saat kita memakan daging babi, terus kita bingung, terus berpikir, sebenarnya memakan daging babi itu hukumnya boleh apa tidak ya anak-anak? Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa memakan daging babi itu adalah oleh karena itu, itulah mengapa akhirnya Al-Quran menjadi sumber ajaran hukum Islam yang utama. Jadi pedoman kita semua adalah Al-Quran. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Oke, sekarang yang kedua, fungsi Al-Quran yang kedua adalah informasi hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Oke anak-anak, jadi fungsi Al-Quran yang kedua adalah informasi hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Contohnya, akan hal-hal gaib, adanya malaikat, adanya surga dan jadi seperti itu contoh dari informasi hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Jadi seperti itu. Oke, sekarang masuk ke fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu petunjuk untuk umat manusia secara umum. Oke anak-anak, jadi fungsi Al-Quran yang ketiga adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia secara umum. Maksudnya adalah Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di negara Mekah atau Arab ya. Nah, meskipun Al-Quran diturunkan di Mekah, di Arab, bukan berarti Al-Quran itu hanya milik orang Arab ya anak-anak, tetapi milik seluruh umat manusia. Jadi seperti itu, petunjuk untuk umat manusia secara umum. Oke, yang ketiga, yang keempat, fungsi Al-Quran adalah pengoreksi ajaran pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini yang Bapak jelaskan barusan ya, nah, tentang Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang barusan. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Enggak, ada pertanyaan dari materi yang Bapak sampaikan. Tidak ada? Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka di sini Bapak yang akan bertanya kepada anak-anak ya. Bapak bakalan tunjuk satu-satu. Oke, coba Mas Fauzan, apa pengertian Al-Quran menurut bahasa? Nah, betul. Al-Quran merupakan kata dari bahasa Arab, Qur'a yaqra'u, yang artinya bacaan atau membaca. Oke, tepuk tangan untuk Mas Fauzan.
Oke, sekarang saya tanya untuk pertanyaan kedua. Coba Mbak Tria. Coba sebutkan berapa tahun Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Al-Quran. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Tria. Oke, pertanyaan yang terakhir. Wahyu Allah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat, ayat. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, Bapak akan tunjuk. Barusan Bapak lupa, jangan menunjuk. Coba Mbak Wafid. Untuk Mbak Wafid, keistimewaan Al-Quran, coba sebutkan satu aja keistimewaan Al-Quran yang diketahui oleh Mbak Wafid. Apa? Coba yang nyari. Apa? Ayo. Satu aja. Satu aja sebutkan. Nah, betul. Jadi keistimewaan yang Al-Quran salah satunya adalah sumber ilmu pengetahuan. Oke, nah, jadi seperti itu. Oke, anak-anak, di sini Bapak akan menyimpulkan dari penjelasan Bapak. Jadi pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah kata yang berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anah, yang artinya bacaan atau membaca. Sedangkan menurut istilah pengertian Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Tidak hanya itu, keistimewaan Al-Quran juga ada banyak ya anak-anak. Bapak cuma hanya menyebutkan 4, yaitu yang pertama sebagai penyempurna dari ajaran kitab-kitab selanjutnya. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kalam Allah yang bersifat kekal. Dan yang keempat adalah bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan untuk usul Al-Quran tidak ada banyak ya anak-anak, tapi Bapak hanya menyebutkan 4, yaitu yang pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai informasi hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Dan yang ketiga, petunjuk bagi umat manusia secara umum. Dan yang keempat, penyempurna dari ajaran kitab-kitab sebelumnya, seperti yang Bapak sebutkan barusan. Oke anak-anak, untuk sekarang Bapak bakalan kasih tugas. Bapak bayang bentuk kelompok. Oke. Untuk kelompok sebelah kiri yang Bapak tunjuk ini, silakan angkat tangan. Anak-anak yang sebelah kiri yang dari Bapak tunjuk, angkat tangan dulu semuanya. Gini aja, iya. Sebelah kiri yang dari tangan Bapak. Semuanya angkat tangan. Semuanya. Oke. Iya, yang sebelah kiri yang dari tangan Bapak. Oke, jadi yang sebelah kiri adalah kelompok 1. Oke, sekarang dari sebelah kanan yang Bapak tunjuk, coba angkat tangan semuanya. Sebelah kanan, sebelah sini dulu. Oke, ini adalah kelompok 2. Ingat ya anak, kelompok 1, kelompok 2. Dan yang terakhir, yang belum angkat tangan, silakan yang tengah. Oke, yang sebelah tengah adalah kelompok 3. Jadi soalnya seperti ini ya anak-anak, silahkan kalian tulis, ambil satu kertas saja, tulis nama kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah itu kalian diskusi ya anak-anak, diskusi. Silahkan tulis surat Al-Ikhlas tanpa melihat HP, semampunya saja, tidak perlu sempurna. Karena apa? Nilai itu hanya sekedar angka ya anak-anak. Yang terpenting adalah kejujurannya. Tugas di sini, silahkan ambil satu kertas. Oke, teman-teman di sini saya minta kejujurannya ya anak-anak. Karena nilai itu hanya sebuah angka, dan yang paling penting adalah ilmu yang kita peroleh dari nilai tersebut. Jadi itu. Silahkan Bapak kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk menulis surat Al-Ikhlas.
silahkan berdiskusi dari yang kelompok yang Bapak bentuk barusan. Saya kasih waktu 5 menit. Jika ada yang selesai duluan, silahkan kumpulkan di depan, nggak apa-apa. Seperti itu. Monggo dikerjakan tugasnya. Monggo, kalau sudah silahkan maju ke depan, kumpulkan ke Bapak. Ya, monggo. Semampunya aja ya, Nana. Oke, kelompok ini kelompok apa? 1 ya. Ini kelompok 3. Monggo yang kelompok 2 belum. Monggo. Oke, sudah semua ya, Nana? Mana ini kalau gak ada harakatnya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Oke, dari yang Bapak lihat di sini, dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3, di sini saya lihat untuk nilainya semuanya mendapatkan 100 ya, Nana. Karena tidak ada yang salah. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan. Oke. Hebat sekali ya, Nana. Betul semuanya. Nah, ada. Oke. Oke. Cukup untuk soal sekarang. Oke, untuk minggu depan. Minggu depan Bapak bakalan kasih tugas PR ya, Nana, untuk di rumah. Jadi PR-nya adalah, coba dipahami. Jadi PR-nya adalah silahkan anak-anak menghafal 3 surat pendek apa saja, bebas mau surat At-Takasur, surat Al-Ikhlas, surat pendek saja. Cukup 3 surat aja ya, Nana. Terus minggu depan Bapak bakalan menunjuk 4 orang dari kalian semua untuk maju ke depan dan membaca 3 surat yang kalian hafal di rumah masing-masing. Paham semuanya? Jadi semangat. Jadi semangat ya, Nana, untuk menghafal tugasnya di rumah. Oke, sekarang di sini ada saran atau motivasi. Oke, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita tidak perlu malu, meskipun kita belum bisa membaca Al-Quran, belum lancar membaca Al-Quran, kita tetap saja harus rajin membacanya ya, anak-anak. Mengapa? Karena kita sudah menjelaskan barusan ya, anak, bahwa membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala dan juga sebuah ibadah. Jadi seperti itu. Oke, anak-anak, hanya itu saja penjelasan materi dari Bapak. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa keselamatan dunia dan akhirat bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil hasanah tawakina adzabannar. Oke, cukup. Itu saja penjelasan dari Bapak. Semoga ilmu yang kita dapat dan yang kita dapat dan peroleh bermanfaat.
Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dinilai ya.